Allahumma amin. Dan seperti biasa kita akan mengkaji kajian fikih yang diambilkan dari kitab Taqriratus Sadidah. Cuman sebelumnya kita berbelasungkawa dulu bagi saudara-saudara kita yang ada di lereng Gunung Semeru yang kena musibah. Mudah-mudahan yang meninggal Allah catat pahalanya sebagai orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Amin, Allahumma amin. Yang diuji sama Allah, Allah berikan kesabaran dan Allah kuatkan keimanan dan ketakwaannya. Kemudian yang sehat, mudah-mudahan kejadian kemarin bisa menjadi bahan introspeksi bagi kita. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Linudhiqahum ba'da ma amilu. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan yang terjadi di daratan atau di lautan itu diakibatkan oleh ulah kita. Ulah kita sebagai manusia. Kemudian ulama memberikan keterangan bahwa as-sababul a'zam, sebab terbesar terjadinya kerusakan, sebab terbesar terjadinya fasad itu adalah ikhtilatul khairi bisyarr, bercampur nilai kebaikan dan nilai keburukan, sehingga orang sudah tidak bisa membedakan mana taat, mana maksiat, karena campur. Ini sebab terbesar terjadinya kerusakan di muka bumi. As-sababul fasad huwa ikhtilatul khairi bisyarr. Maka dari itu kita harus betul-betul jeli di dalam memahami ini, sehingga apapun yang kita kerjakan tidak punya dua nilai itu, gitu loh. Terkadang orang banyak kepengen berbuat baik tetapi ada nilai maksiatnya. Mau muludan, aya dangdutan. Muludan baik gak? Baik. Memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sirahnya, dengan membaca sejarahnya, dengan menggali dan mengenalkan kembali siapa sosok Rasulullah, membaca salawat, bagus-bagus. Tetapi kadang-kadang diisi dengan dangdutan. Bercampur antara nilai baik dan nilai buruk. Yang repot ketika sudah bercampur antara nilai baik dan nilai buruk, maka ada legitimasi bahwa keburukan tersebut legal. Ini yang repot. Paham ya? Ketika nilai baik dan nilai buruk bercampur,
Yang dikhawatirkan justru ada legitimasi, ada pengakuan bahwa keburukan tersebut legal menurut agama. Lah ini repot. Makanya itu Rasulullah menjauh sekali dari hal-hal semacam itu. Ya. Jangan pernah kita beranggap akan mendatangkan kebaikan. Ada seorang dakwah di mana? Di gereja seumpama. Akan mendatangkan kebaikan. Ingat, kebaikan yang didatangkan itu hanya segelintir. Sementara legitimasi, pembolehan, pengakuan ini akan menimbulkan dampak yang sangat serius. Sementara kaidah mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita menghindar daripada mafsadah ini lebih didahulukan daripada kita mengambil maslahat. Ada orang, kalau orang-orang yang ada di karaoke ini tidak didakwahi, tidak kita datengin, bagaimana bisa nyampe ke mereka dakwah kita? Kalau kita dakwah ke karaoke, niscaya ada pemandu lagu yang insaf sehingga mau taubat, begitu ya? Yang taubat kan satu orang. Sementara legitimasi itu akan ada. Karaoke itu boleh, joget itu boleh. Buktinya naon? Kiaina joget. Kan itu. Suka ada yang begitu. Cara berpikirnya itu, kalau seumpama perempuan nakal itu tidak didakwahi, tidak kita datengin, bagaimana nasib mereka? Pertanyaannya ketika kita datang ke situ, yang terjadi yang nakal tobat, apa legitimasi kalau itu boleh? Coba banyakan mana kira-kira prosentasenya nih? Pasti bakal banyakan legitimasi kalau itu boleh. Dan sekarang lagi musim tuh, katanya ini ada Gus ini dakwahnya selalu di diskotik, dakwahnya selalu di tempat karaoke. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man hama haulal hima yushaku ayyaqafi. Orang yang berdekatan dengan sesuatu dikhawatirkan kecemplung terhadap sesuatu tersebut. Kan orang Sunda bilang, kalau ada orang ngebedahkeun balong, ngadeukeutan jeung nu ngabedahkeun balong, pasti kakek ceretan letak. Paham ya? Ini pun sama. Jadi jangan beralasan kita dakwah di karaoke, kita dakwah di tempat WTS. Bilang aja bos, seneng. Bilang aja bos, hobi. Yang dikhawatirkan ada legitimasi. Betul ketika kita dakwah kesannya ada yang tobat, ada potensi mereka tobat. Cuma potensi itu berapa persen? Sementara legitimasi, berarti masuk ke sana boleh. Kenapa? Kiainya masuk ke sana. Dangdutan boleh. Kenapa? Karena kiainya juga dangdutan. Niatnya kepengen nyadarin orang, tetapi mafsadahnya bakal menimbulkan stigma bahwa sesuatu yang tadinya haram sekarang menjadi boleh karena kelakuan dia. Ini kan bahaya. Nah, ketika ini terjadi, bercampurlah nilai baik dan nilai buruk. Kalau sudah bercampur nilai baik dan nilai buruk, pasti akan terjadi kerusakan. Saya mau nanya, di Indonesia jeung di Amerika maksiatna banyak mana kira-kira? Di Indonesia masih ada perawan, di Amerika konon udah nggak ada perawan.
perzinahan di mana-mana, kasino legal, minuman keras, semuanya ada maksiat. Bahkan di beberapa negara Eropa kayak di Belanda, di Jerman, pernikahan sejenis dilegalkan. Pernikahan yang jelas-jelas seluruh agama melarang dilegalkan. Hancur nggak negara mereka? Hancur. Maksiatnya banyakan mana dengan Indonesia? Banyakan mereka. Tapi pernah dengar Amerika bangkrut? Makmur-makmur aja tuh. Bencana, kehancuran, nggak ada, enjoy aja. Tapi kenapa di kita kok malah banyak hancur, gunung meletus, tsunami, bla bla bla, ada aja. Ekonomi terpuruk. Katanya kalau ekonomi naik, ini adalah parameter di mana keberkahan itu ada, begitu ya? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas sama' wal ardh. Seandainya mereka beriman dan bertakwa, akan dibuka keberkahan langit, keberkahan bumi, makmur. Nah, negara mereka majak maksiat, kenapa makmur? Pertanyaan enggak? Belanda, pernikahan sejenis legal, minuman legal, ganja di negara lain, ganja itu sesuatu yang haram, di sana malah legal. Semua maksiat legal. Tapi pernah ada bencana? Kenapa bisa begitu? Kenapa di negara yang banyak maksiatnya nggak ada bencana? Ada dua jawaban. Yang pertama, ini istidraj bagi mereka. Pemberian Allah ini istidraj bagi mereka. Yang kedua, nggak ada fasad di situ. Dages kaluhan goreng. Karena udah jelas-jelas jelek. Makanya ulama mengatakan fasad itu, kerusakan itu ketika bercampur baik, campur buruk. Kalau baik ketemu buruk, udah bercampur, akan terjadi legalisir, akan terjadi pembenaran. Oh, yang maksiat pun diperbolehkan, kunaon? Karena umpama ada kiai sok ngadu hayam, seumpama. Ini orang akan berpikir ngadu hayam halal apa haram? Halal. Kunaon? Kiai ngadu hayam. Aya kiai ngadu domba seumpama. Oh, berarti ngadu embe teh, ngadu domba teh halal. Kenapa? Kiainya ngadu domba. Paham ya? Aya kiai ngawinkeun anakna dangdutan. Orang akan berpikir, oh dangdutan itu halal. Biduan yang payudaranya kelihatan halal. Kenapa? Kiainya begitu. Paham ya? Yang repot itu tuh, ketika bercampur nilai maksiat dan nilai taat, akan ada pelegalan, akan ada pembenaran terhadap sesuatu yang tadinya dilarang menjadi boleh. Inilah yang menyebabkan kehancuran.